Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi Ukom KMB khususnya pada sistem integumen ya. Pada sistem integumen ya, kasus sistem integumen yang banyak ditemukan di klinik adalah kasus luka bakar, kemudian psoriasis vulgaris dan juga dermatitis ya. Tapi yang paling banyak memang kasus luka bakar. Untuk materi yang sering muncul ya adalah luka bakar ya, yaitu ciri-ciri dari luka bakar berdasarkan klasifikasinya, kemudian mengidentifikasi masalah kekurangan cairan ya, atau nyeri akut, dan manajemen cairan pada pasien luka bakar. Dan seperti pada video-video sebelumnya ya, di sini saya akan membahas ya mulai dari fokus pengkajian, kemudian diagnosis, intervensi atau implementasi, kemudian evaluasi. Baik, langsung saya mulai saja ya. Untuk pengkajian dari luka bakar ya, yaitu terkait dengan prinsip dari rule of man ya, atau menghitung luas luka bakar. Kemudian juga mengkaji derajat lukanya ya, dan melihat apakah pasien luka bakar ya mengalami tanda-tanda shock. Luka bakar sendiri ya, luka bakar disebabkan oleh panas ya, seperti api, uap panas, atau benda panas ya, atau intinya terkena suhu di atas 60 derajat ya. Kemudian yang kedua yaitu penyebabnya ada listrik ya. Contohnya ya listrik rumah tangga ya, atau petir ya. Jadi terjadi konslet listrik ya, sehingga menyebabkan kebakaran ya. Yang ketiga yaitu kimia. Jadi kebakaran kimia di sini contohnya seperti ada api, air api ya, atau pembersih keramik ya, atau kloset ya, atau zat asam. Dan juga radiasi ya, radiasi contohnya yaitu luka bakar yang disebabkan karena sinar matahari ya, atau ultraviolet dan UV, dan juga bahan radioaktif ya, sehingga menyebabkan kondisi luka bakar. Derajat luka bakar sendiri ya berdasarkan tingkat kedalamannya ya, jadi ada dibagi 3 ya, mulai dari superficial atau biasanya disebut derajat 1, kemudian luka bakar derajat 2 ya, partial, sampai pada derajat 3 yaitu full thickness ya. Jadi pada superficial ini ya, luka bakar hanya meliputi lapisan kulit paling atas saja, yaitu lapisan dermis ya. Luka bakar ini biasanya ditandai dengan adanya kemerahan, rasa nyeri ya, tanpa adanya edem, kemudian juga terkadang bisa jadi bengkak ya, tapi kebanyakan tidak adanya edem ya. Kemudian untuk derajat 2 ya, atau di partial thickness, ini sedikit lebih dalam dari derajat 1 ya. Ini meliputi kerusakan lapisan paling luar kulit ya, dan mengganggu lapisan di bawahnya, dengan ditandai munculnya gelembung ya, yang berisi cairan di bawah kulit ya, atau adanya bula ya. Jadi yang paling membedakan antara 1, 2 di sini yaitu adanya bula, sedangkan 2, 3 di sini kalau pada 3 sudah tidak ada nyeri, kalau pada derajat 1, 2 ini masih ada nyeri ya. Selain itu ya juga ada bengkak ya di area sekitar luka, kulit juga berwarna kemerahan atau bahkan bisa menjadi putih ya, dan juga kondisi kulit yang rusak.
yang paling khas yaitu, nyerinya lebih, berat ya daripada superficial, itu nyerinya lebih hebat kalau pada, derajat 2. Selanjutnya derajat 3 ya, derajat 3 di sini yaitu, luka bakar yang, lebih dalam ya. Lapisan yang terkena luka bakar ini tidak terbatas ya, bahkan bisa sampai ke tulang dan, organ dalam ya. Luka bakar ini merupakan tingkat yang paling berat ya, biasanya ditandai dengan, kulit menjadi kering ya, pucat atau, bahkan putih ya. Namun bisa juga, tampak kosong ya atau hitam, berbeda dengan derajat 1 dan 2. Luka bakar derajat 3 ini, malah tidak menimbulkan nyeri ya, karena, kulit tadi, sudah, matang gitu ya, maksudnya, sirkulasinya sudah terputus jadi, rasa nyerinya sudah hilang ya, jadi sampai hilang. Derajat luka ya, luka bakar sendiri juga dibedakan berdasarkan, lokasi luka bakar dan juga luas permukaan, tubuh ya. Jadi ada luka bakar ringan, luka bakar sedang dan juga luka bakar, berat ya. Jadi, hampir sama, jadi kalau luka bakar ringan sama dengan luka bakar derajat 1, luka bakar sedang, luka bakar derajat 2 ya, eee, atau luka bakar derajat 3 itu kalau, gambarannya. Tapi ya lebih spesifiknya untuk luka bakar derajat ringan di sini yaitu biasanya derajat 3, dengan luas lukanya, kurang dari 2% ya, kecuali pada wajah, tangan, kaki, dan, kemaluan serta saluran pernafasan ya. Dan, luka bakar ringan di sini juga merupakan luka bakar derajat 2 kurang dari, 15% luas ya. Kemudian luka bakar derajat, 1, kurang dari 50% luas, itu dikatakan luka bakar ringan ya. Kemudian kalau luka bakar sedang ya, luka bakar sedang yaitu, di mana, derajat 3 itu antara 2 sampai 10% luas luka bakarnya, kecuali pada wajah, tangan, kaki, kemaluan, dan juga saluran pernafasan. Kemudian luka bakar derajat 2 antara 15 sampai 30% luasnya, dan luka bakar derajat 1 yaitu lebih dari 50%. Sedangkan luka bakar, berat ya, itu semua luka bakar yang disertai cedera pada saluran pernafasan, cedera jaringan lunak, dan juga cedera tulang ya. Dan itu juga luka bakar derajat 2 atau 3 pada wajah, tangan, kaki, kemaluan, atau saluran pernafasan. Dan juga luka bakar derajat 2 di atas 10%, luka bakar derajat, 2 lebih dari 30%, dan, luka bakar yang disertai cedera alat gerak ya. Ada juga yang menyebutnya bahwa, derajat luka bakar itu, sampai 4 ya. Jadi ini gambaran normal, belum, terkena luka bakar ya. Jadi, kondisi kulit masih utuh ya. Di sini, bersama ya, intinya biasanya, di dalam luka bakar derajat 2 itu biasanya dibagi, yang, masih superficial dan, yang satunya sudah deep ya. Kemudian, untuk luka bakar yang paling jelas ya yang harus kita ingat, atau dalam soal ketika muncul yaitu, eee, yang paling khusus pada derajat 2 yaitu pasti ada, bulan dan nyerinya, nyeri hebat ya, lebih 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 hebat daripada nyerinya, pada derajat 1. Sedangkan pada derajat 3 atau derajat, 4 di sini, malah sudah tidak ada nyeri dan warna kulit bisa sampai hitam atau bahkan putih atau tidak berwarna. Kemudian, pada pengkajian persentase luka bakar ini kita harus mengingat prinsip dari rule of Nain ya, bahwasanya, eee, untuk dewasa ya, ini menggunakan prinsip rule of Nain yaitu di mana kepala 9, dada 9, abdomen 9, punggung, 9 ya, kemudian pinggang 9 ya, kemudian, tangan ya, bagian depan 4,5, bagian belakang 4,5 ya, jadi sama-sama 9, kemudian kaki 9, kaki kanan, kaki kiri ya, ini, 9 bagian paha, kemudian, bagian betis 9, jadi 18 ya, dan kemaluan 1%. Kemudian kalau pada, anak-anak ya, gambarannya seperti ini ya pembagiannya.
Kemudian kalau yang ini pada, bayi. Selain itu juga perhitungan luas luka bakar bisa menggunakan, telapak tangan ya, yaitu, menggunakan palm, yaitu, setiap, area ini dihitung, 1% ya. Namun, paling banyak pada kasus yang keluar yaitu menggunakan perhitungan Whole of Name ya. Selanjutnya yaitu, pengkajian pada kasus, psoriasis vulgaris ya. Jadi, psoriasis vulgaris di sini adalah suatu penyakit, inflamasi ya, sistemik terutama pada kulit yang bersifat kronis residivis ya. Jadi gambaran normalnya kulit, seperti ini ya. Kemudian kondisi, psoriasis ya, jadi, mengalami, penebalan ya pada kulit ya. Kemudian, eee, psoriasis vulgaris ini bisa mengenai semua usia ya, yang ditandai dengan adanya gambaran klinik bervariasi, berupa plak merah yang ditutupi oleh sisik tebal putih seperti perak dan berbatas tegas ya. Jadi, memang psoriasis ini ya ditandai dengan, munculnya lesi atau, adanya kulit pecah atau penebalan pada kulit ya, eee, khas berupa plak ya atau bercak merah dengan sisik kulit yang tebal dan terdiri dari lapisan kulit mati ya. Eee, Psoriasis plak besar ini sering muncul lebih awal, saat seseorang masih berusia di bawah 40 tahun. Ciri khasnya ini ditandai oleh plak merah tebal dengan garis tepi yang terlihat jelas beserta sisi, keperakan ya. Sedangkan, pada psoriasis, plak kecil ini seringnya muncul dengan banyak lesi kulit berukuran kecil ya, plaknya lebih tipis, berwarna merah dan bersisi halus. Ada beberapa lesi yang terlihat sama dan menyatu dengan kulit ya. Ada juga lesi yang warna tepiannya lebih tegas. Jadi, ini tanda-tanda ya, ketika pengajian yang paling muncul yaitu adanya bagian kulit merah yang terasa tebal, kering, dan bersisik. Kemudian kulit pecah-pecah ya, yang terkadang juga bisa, mengalami perdarahan, kuku yang menebal ya dengan tekstur tidak rata, dan juga sendi-sendi yang, membengkak dan juga kaku. Penyebab, dari, psoriasis sendiri ini belum diketahui secara pasti ya, tapi kemungkinan terbesar psoriasis disebabkan oleh gangguan autoimun ya. Di mana autoimun ini merupakan kondisi, sistem kekebalan tubuh ya, yang berperan dalam melawan zat, asing seperti virus, bakteri ya, malah, ini keliru menyerang, sel-sel kulit yang sehat ya. Akibatnya terjadi regenerasi sel, kulit ini ya yang terlalu cepat. Pada kondisi normal, tubuh akan mengganti sel-sel kulit mati ya dengan memproduksi sel kulit baru dalam beberapa minggu. Sementara dalam kasus, psoriasis vulgaris ini ya, pertumbuhan sel-sel kulit, baru hanya terjadi dalam hitungan hari. Sehingga kondisi ini bisa menyebabkan terjadinya penumpukan sel kulit, eee, sehingga, permukaan kulit ini menjadi tebal ya atau, tampak seperti ada plak itu tadi. Faktor resiko yang, bisa meningkatkan kondisi psoriasis vulgaris yaitu, kemungkinan ada riwayat dari keluarga yang mengalami psoriasis ya, atau adanya infeksi virus dan bakteri, kemudian kondisi stres, obesitas atau kelebihan berat badan ya, luka atau gigitan serangga pada kulit ya, adanya perubahan hormon, kemudian konsumsi obat-obatan tertentu ya seperti litium, anti malaria, anti radang, dan juga, beta bloker juga bisa mempengaruhi terjadinya kondisi, psoriasis vulgaris ini. Selain itu juga adanya perubahan cuaca yang ekstrim ya, karena perubahan cuaca yang ekstrim ya bisa menyebabkan kondisi psoriasis vulgaris ini. Jadi setiap, penderita, psoriasis, vulgaris ini bisa memiliki faktor pemicu yang berbeda-beda ya. Jadi setiap orang itu, faktor pemicunya berbeda-beda. Jadi ada yang karena cuaca, ada yang karena, infeksi virus atau bakteri, atau karena serangga, ya. Oke, selanjutnya yaitu, dermatitis ya. Dermatitis sendiri ya ini gambaran, normal skin ya atau, kulit yang, normal ya.
Kemudian ini terjadi, dermatitis ya, jadi, terjadi peradangan kronis pada kulit ya, sehingga menyebabkan, kondisi tampak, adanya, bengkak, ruam kemerahan, dan juga adanya rasa gatal. Ada berbagai macam ya jenis dermatitis ya, eee, setidaknya ada 9 ya, yaitu ada dermatitis atopik ya, ada dermatitis, eksematoid ya. Jadi dermatitis atopik ini ya, eee, biasanya dikenal dengan, eksim ya, eee, jadi, dermatitis atopik ini biasanya pasien merasa gatal, kulitnya kering dan juga, mengelupas ya. Jika kulit ini digaruk terus-menerus ya, gejalanya akan bertambah parah sehingga, kondisi kulit bisa semakin rusak. Penyebab dari aksen sendiri berhubungan dengan perbedaan gen yang, mempengaruhi kemampuan kulit dalam melindungi, tubuh dari kuman, alergen, dan zat pemicu iritasi. Resiko lebih tinggi pada orang dengan riwayat eksim, alergi, atau asma dalam keluarganya ya. Oleh karena sifatnya genetik ya, eksim biasanya muncul, sejak, bayi dan bisa berlanjut hingga dewasa. Pada akhirnya eksim menjadi penyakit kronis, menahun ya yang, gejalanya dapat muncul kapan saja. Dermatitis atopik ini, tidak bisa disebutkan ya, tapi gejalanya dapat dikendalikan ya dengan cara, eee, tetap menjaga, kulit ya, kondisi kulit. Kemudian dermatitis neumuralis ya, dermatitis, neumuralis ini, disebabkan, eee, karena, S. aureus ya, dan juga, eee, adanya lesikoin ya, identiknya ya. Jadi, dermatitis neumuralis atau disebut eksim diskoid ini penyakit kulit yang ditandai dengan adanya ruam merah, bentuknya tuh melingkar ya, seperti koin ya, makanya, disebut adanya lesikoin. Penyakit ini juga bisa menimbulkan luka lepuh ya, berisi cairan yang, lambat laun dapat mengering kemudian menjadi, suatu borok atau luka yang, lebih dalam ya. Kemudian, penyebab pastinya ini masih belum diketahui, tapi pemicunya bisa berasal dari kulit yang kering dan sensitif, kemudian juga gigitan serangga atau jenis dermatitis lain. Eksim eksoid ini yang muncul di kaki mungkin disebabkan karena kurangnya aliran darah pada tubuh bagian bawah. Kemudian, dermatitis, kontak dan dermatitis alergi ya. Dermatitis alergika ini biasanya karena udara, makanan, atau obat-obatan ya. Dan, untuk dermatitis, kontak ya, mmm, biasanya, lesinya lebih tampak berbatas tegas ya, pada orang, normal ini biasanya kontak antar kulit ya, non kemudian juga, eee, dermatitis kontak ini ya, memang terjadi ketika Anda bersentuhan ya dengan, zat yang memicu respon sistem imun pada kulit ya. Reaksi juga bisa muncul apabila alergen ini masuk tubuh lewat entah itu makanan, obat ya, atau prosedur medis ya. Zat yang atau produk yang kerap menjadi pemicu dari, dermatitis alergi dan kontak ini yaitu seperti logam, perhiasan ya, kemudian obat-obatan termasuk krim antibiotik dan juga obat alergi seperti antihistamin, kemudian, deodoran, sabun, cat rambut, dan juga, kosmetik ya. Dan itu juga ada, tanaman ya, lateks dan juga karet. Selanjutnya yaitu dermatitis neurodermatitis ya. Dermatitis ini ya, eee, berawal dari timbulnya rasa gatal pada area kulit ya. Jika bagian kulit yang gatal ini terus digaruk, eee, akan muncul bintik-bintik merah kecil yang kemudian, melebar menjadi, bercak ya. Jadi penyakit ini dapat menyebabkan gatal di bagian tubuh seperti leher, lengan, dan kaki hingga area kelamin ya. Penyebabnya, tidak diketahui tapi resikonya lebih tinggi pada wanita ya, eee, dan juga
orang dengan riwayat ekstrim dalam keluarganya ya. Jadi, khasnya yaitu dia menebal, karena setelah digaruk ya. Kemudian dermatitis, eee, dehi dishidrosis ya. Hidrosis ini, menimbulkan rasa gatal yang hebat dan juga luka lepuh pada telapak tangan ya, telapak kaki dan juga ujung jari. Penyebabnya, masih belum diketahui, tapi kemungkinan berkaitan dengan genetik karena banyak dialami orang dengan riwayat eksim dalam keluarga. Dermatitis pada dasarnya merupakan peradangan pada kulit ya, eee, penyebabnya dan gejalanya yang sangat beragam ini membuat dermatitis, terbagi menjadi banyak jenis ya. Jadi, makanya, dari, macam-macam dermatitis ini ya, bisa jadi membutuhkan, pengobatan yang berbeda-beda. Sebenarnya yaitu ada dermatitis statis ya, di sini yaitu terjadi insufisiensi, eee, vena ya dan juga, kondisi edem ya. Jadi, dikenal juga sebagai eksim vena ya. Jadi ini disebabkan oleh kurangnya aliran darah menuju kaki. Jadi penderita dermatitis statis ini biasanya juga menderita obesitas, tekanan darah tinggi, kemudian gagal ginjal dan penyakit lainnya yang mengganggu peredaran darah sehingga menyebabkan kondisi dermatitis statis. Selanjutnya yaitu dermatitis seboroik ya. Seboroik ini, sedikit berbeda dengan jenis dermatitis lain ya. Peradangan biasanya menyerang kulit kepala dan menyebabkan kulit bersisik ya, kulit kering bersisik seperti, ketombe ya, pada remaja dan juga orang dewasa. Gejala juga biasa muncul di area dahi, dada, serta pangkal paha ya, tapi memang yang paling sering pada kulit kepala dan juga muka ya. Penyakit ini, awal dari pertumbuhan jamur Malassezia yang tidak, terkendali ya, sehingga sistem imun berusaha membasmi jamur dengan menghasilkan, eee, respon peradangan, namun respon tersebut justru menimbulkan gejala yang semakin parah, saat terjadi ya. Dan yang terakhir yaitu, dermatitis eksematoid ya. Oke, selanjutnya ya, yaitu, mengkaji apakah, eee, pasien luka bakar ini, dapat mengalami syok ya, sehingga kita penting mengkaji tanda-tanda syok seperti, ada akral dingin, takikardi, penurunan CRP, dan juga bradikardi ya. Mmm, Kemudian, diagnosis yang sering muncul pada gangguan sistem integumen yaitu kerusakan integritas kulit atau jaringan dan juga, eee, hipovolemia ya. Pada kerusakan integritas kulit atau jaringan yaitu melihat, kerusakannya pada area mana kulit atau jaringan. Kalau kulit yaitu pada dermis atau epidermis, kalau jaringan yaitu membran mukosa atau tendon dan juga ligamen serta tulang ya. Sedangkan diagnosis hipovolemia di mana di sini, kekurangan cairan ya, baik cairan secara intravaskular, interstisial, dan juga intraseluler ini mengalami penurunan. Dan kita harus tahu ya dalam menentukan diagnosis itu, tanda gejala mayornya ya. Jadi gejala mayornya untuk kerusakan integritas kulit ya, yaitu, adanya rusak pada jaringan maupun pada kulitnya ditambah dengan, nyeri, perdarahan, kemerahan, hematom ya. Ini tanpa adanya ini sudah cukup ya. Adanya kerusakan sudah bisa diangkat menjadi kerusakan integritas kulit jaringan. Sedangkan kondisi hipovolemia yaitu, biasanya ditandai dengan peningkatan nadi, penurunan tekanan darah, kemudian adanya nadi yang teraba lemah dan tekanan nadi yang menyempit, ya, serta karena kondisi kurangnya cairan maka, turgor kulit itu juga akan menurun dan membran mukosa itu kering ya. Dan itu karena kurang cairan maka volume urin juga akan turun, ya, dan hematokrit meningkat dan biasanya pasien mengeluh lemah dan juga haus ya. Selanjutnya untuk intervensi ya, di sini ada, perawatan integritas kulit atau jaringan, eee, untuk, diagnosis kerusakan integritas kulit atau jaringan. Sedangkan pada hipovolemia ya, di sini yaitu, ada, manajemen hipovolemia dan juga, manajemen shock ya. Terkait hipovolemia ya, yaitu manajemen cairannya. Jadi kita harus, menghitung kebutuhan cairan pasien ya, terutama pada pasien dengan luka bakar.
Kemudian memonitor jumlah intake dan output cairan setiap 30 menit dan waspada terhadap tanda-tanda kelebihan cairan ya. Dan gagal jantung terutama pada pemberian resusitasi cairan ya saat pasien dengan luka bakar ternyata dia ada penyakit penyerta seperti jantung, jadi harus benar-benar lihat adanya kondisi hipervolemia juga. Kemudian monitor adanya tanda-tanda shock ya. Jadi apakah ada tanda kepala dingin, takikardi, penurunan CRT atau bradikardi ya. Selanjutnya yaitu perlu dilakukan pemasangan kateter ya. Jadi untuk memantau keluaran dari urin ya. Jadi input dan output bisa terhitung ya, bisa terlihat balance cairannya. Kemudian dalam pemasangan kateter ya terdapat prinsip yang tidak boleh dilupakan ya, yaitu pasien safety, sehingga harus memperhatikan anatomi kateter, panjang uretra dan juga fiksasinya. Kemudian untuk manajemen cairan ya, ini yaitu rumus resusitasi cairan ya, menggunakan rumus Paklan ya atau Baxter. Ya, memang yang paling sering yaitu rumus ini yang keluar yaitu dengan cara 4 mili dikali total luas luka bakar ya dikali berat badannya ya. Kemudian hasilnya yaitu setengahnya diberikan pada 8 jam pertama dan setengahnya pada 16 jam selanjutnya ya. Kemudian ini rumus ya untuk menghitung tetesannya ya. Saya kira teman-teman sudah paham terkait menghitung tetesan cairan ya. Jadi kalau makro ya faktor pengalinya yaitu kita pakai 20 ya, kalau mikro kita pakai 60 ya. Kemudian kalau luka bakar pada anak ya yaitu rumusnya dengan cara 2 cc ya atau 2 mili dikali berat badan dikali luas luka bakar dan juga kebutuhan VALI, yaitu kebutuhan VALI tergantung dari usianya si pasiennya. Kalau kurang dari 1 tahun BB-nya dikali 100, 1 sampai 3 tahun BB dikali 75 cc dan 3 sampai 5 tahun BB dikali 50 cc ya. Selanjutnya ya untuk manajemen cairan di sini yaitu contohnya ya misalnya pasien Tuan A ini 50 tahun dengan BB-nya 58 kilo ya. Kemudian luas luka bakarnya 50% ya, maka tinggal dihitung saja berapa kebutuhan cairannya yaitu dengan cara 4 cc ini dikali BB-nya yaitu 58 dan dikali luas luka bakarnya 50, hasilnya yaitu 11.600 ya, ini dalam 24 jam. Dan pemberiannya yaitu 8 jam pertama yaitu setengahnya dari 11.600 ini ya. Jadi 5.800 diberikan 8 jam pertama dan 16 jam berikutnya diberikan 5.800 lagi. Atau kalau ada pertanyaan 8 jam ketiga berarti ini tinggal dibagi 2 saja. Nah, kemudian ini manajemen cairan dengan rumus yang lain ya, tapi memang jarang keluar. Tapi saya sampaikan di sini yaitu menggunakan formula Evans dan juga formula Brock ya. Jadi bedanya yaitu di sini pakai 1 mili ya kali berat badan dan juga luas luka bakar ya. Kemudian kalau pakai formula Brock yaitu 0,5 ya untuk koloid ya, sedangkan untuk salin yaitu 1,5 ya dan 2000 mili glukosa ya. Dan perlu dipantau diuresisnya ya dalam pemberian terapi cairan ya. Jadi untuk mengetahui adanya kelebihan atau kekurangan cairan itu tadi. Kemudian hari pertama ini sama ya seperti rumus konsensus yaitu diberikan setengahnya diberikan 8 jam pertama ya, dan hari kedua separuh dari cairan elektrolit dan koloid yang diberikan pada hari sebelumnya. Kemudian evaluasi ya, evaluasi pasien luka bakar yang mengalami kekurangan cairan harus dilakukan evaluasi keberhasilan dari resusitasi cairan yang telah dilakukan ya dengan mengukur urin output ya. Jadi urin output itu kita bisa mengukur ya yaitu dari urin normal urin output itu rumusnya 0,5 sampai 1 cc kilogram berat badan per jam ya. Oke. Selanjutnya yaitu terkait prinsip etik ya. Prinsip etik di sini ada 8 seperti pembahasan sebelumnya ya. Yaitu ada otonomi ya.
ada beneficient ya, sampai pada accountability ya. Jadi autonomi di sini yaitu, menghargai dari hak pasien, kemudian beneficient yaitu berbuat baik, justice yaitu adil ya, dan maleficient yaitu, tidak merugikan pasien, veracity ya, berbuat atau berkata, berkata jujur ya, kemudian fidelity yaitu, menepati janji, dan confidentiality yaitu menjaga kerahasiaan serta accountability di sini yaitu, perawat melakukan pelayanan sesuai dengan standar prosedur operasional. Baik, eee, ini materi, tentang sistem, integumen ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.